Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Dian Utami. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk melihat kekayaan alam hutan yang ada di Merauke, Papua. Langsung aja kita udah berada di Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur ini sama dengan taman nasional yang ada di Australia. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke luar negeri. Kita bisa menikmati keindahan alam di Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur ini adalah rumah bagi ribuan burung migran. Jadi banyak burung-burung dari Australia yang berimigrasi ke Taman Nasional Wasur. Makanya tadi aku bilang sama dengan taman nasional yang ada di Australia. Selain itu, di sini juga terdapat kanguru Merauke yang ukurannya itu sedikit lebih kecil dari kanguru Australia. Nah, kita udah ada di Bomisai Taman Nasional Wasur. Jadi teman-teman, ini tuh kayak kantor sekretariatnya gitu. Ini bukanya di setiap jam kerja di hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 5 sore. Sedikit berbagi info, Taman Nasional Wasur merupakan lahan basah yang tergenang air selama 4-6 bulan dalam setahun. Keseimbangan ekosistem di dalam Taman Nasional Wasur dipengaruhi oleh siklus air. Jadi pada musim kemarau, rawa-rawa terbentuk karena air surut melalui parit-parit alami yang terhubung ke air laut. Kondisi alam ini menjadikannya sangat kaya akan jenis flora dan fauna ya teman-teman. Taman Nasional Wasur memiliki luas 4.138 km persegi. Kawasan ini dikenal memiliki hutan sabana basah paling luas di Indonesia. Bahkan di seluruh Asia loh. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga nih punya kekayaan alam sebagus ini. Oh iya, Taman Nasional Wasur juga menyediakan lokasi camp untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung loh. Keren banget kan ya? Nah, kita langsung masuk ya teman-teman. Ini untuk negara, yang 10.000-nya ini untuk kelompok hak wilayah yang punya dusun di sini. Oh iya. Jadi sesuai dengan karcis Terima kasih. Jadi dapat 2 karcis. Untuk masuk hari liburnya 7.500. Jadi deh, kalau hari biasa itu dia 5.000. Iya, untuk negaranya 5.000. Karena kita masuknya di hari libur, kita kena 7.500. Ini untuk kelompok pengelola. Jadi per orang kena 17.500. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Buat teman-teman yang sangat menyukai alam, tempat ini cocok banget untuk didatangi ya. Nah, untuk sampai ke Taman Nasional Wasur, kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dari pusat kota Merauke. Wisata di Taman Nasional Wasur ini tidak hanya fokus pada kekayaan alam seperti flora, fauna, ataupun panorama alamnya saja ya. Di sini juga kita bisa mengenal sejarah dan budaya lokal. Nah, di sini disediakan pendopo atau gazebo untuk kalian yang ingin berkreasi bersama keluarga. Ada juga area outbound untuk kalian yang ingin uji adrenalin. Nah, di kanan kiri kita bisa melihat banyak tumbuhan yang mendominasi di kawasan hutan ini ya teman-teman. Antara lainnya itu ada api-api, tancang ketapang, dan kayu putih. Kita udah sampai di replika ekosistem lahan basah Taman Nasional Wasur. Di sini kita bisa melihat ada rusa dan kasuari. Nah, rusa dan kasuari ini merupakan hewan yang disumbangkan oleh masyarakat. Jadi mereka ini udah dekat dengan manusia. Jadi kalau dengar suara manusia mereka langsung datang. teman-teman, tadi hewan yang kita
kita cuma bisa lihat dua. Ini ekosistemnya masih alami ya, seperti hutan. Ada beberapa kanguru Merauke juga, tapi kanguru Papuanya ini karena ukurannya itu kecil, jadi tertutup oleh rumput-rumputan yang ada di hutan ini. Jadi kita tadi cuma bisa lihat kasuari sama rusa Merauke. Nah, di sini itu ada ruang instalasi, klinik satwa, sama pusat informasi walabi. Kita mau tanya ke pusat informasi walabinya, apa-apa aja hewan yang ada di sini ya. Ini tempat ini berada di wilayah kawasan Taman Nasional. Ya, kawasan Taman Nasional itu kan kawasan konservasi dari kurang lebih sekitar 60 taman nasional. Ada di salah satunya di Papua itu ada 3. Taman Nasional Wasus, Taman Nasional Lore, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Nah, kekhasan di tempat ini adalah lahan basah. Lahan basah itu apa yang dimaksud lahan basah? Jadi kalau musim hujan ini kan semua tergenang. Jadi semua tergenang. Nah, kalau musim panas dia kering. Jadi di sini musimnya tuh ada musim panas dan musim hujan. Jadi kalau musim panas indikatornya ya nanti sebagian kawasan ini akan terbakar bukan terbakar dengan sendirinya, dibakar oleh masyarakat karena ada tujuan tertentu. Jadi kalau misalkan tujuan tertentunya itu apa? Untuk kestabilan habitat. Jadi tumbuhan itu kan kalau misalkan di semua tua, binatang mau makan apa? Makanya masyarakat di sini tuh selalu ada yang namanya pembakaran tradisional. Jadi menjelang musim panas tuh, itu mereka ada satu wilayah tuh mereka bakar duluan. Iya, mereka bakar duluan. Nanti kalau ini sudah habis, sudah mulai tumbuh rumput muda, kan binatang datang ke situ. Dan nanti yang sebelah lagi nanti dibakar berikutnya lagi. Nah, apa tujuannya masyarakat? Pertama untuk menumbuhkan rumput muda, memudahkan hewan buruan. Kan di sini kan masyarakat sini kan udah dari tumbuh-tumbuh kan mata pencahariannya tergantung kepada alam. Salah satunya adalah berburu, seperti begitu. Jadi perburuan yang diperbolehkan di Taman Nasional ini karena perburuan tradisional, tidak dengan menggunakan senjata. Berarti pakai panah ya Pak? Panah, pakai anjing, itu yang diperbolehkan. Jadi karena di sini ada ciri khas khusus ya, selain sebagai lahan basah, ciri khas binatang di sini adalah kanguru, walabi ya. Jadi walabi ini tidak hanya ada di sini, di Australia juga ada. Tapi kenapa di sini jadi hewan asli? Ya karena hewan asli di sini, hampir semua hewan asli di sini dijadikan marga atau totem oleh masyarakat. Contohnya seperti marga kanguru itu bahasa sini kan saham. Ada yang namanya sam kakai. Ada yang namanya di situ adanya kasuarinus. Ada yang namanya fam kasuarinus, Agustinus kasuarinus. Agustinus maguse itu kan anjing. Ada yang basik itu apa? Babi. Dan beberapa jenis binatang itu sudah dikelompok-kelompokkan oleh masyarakat, dan itu mengindikasikan bahwa itu hewan asli di sini. Beda dengan rusa. Kalau rusa itu dari dulu sampai dengan sekarang itu tidak ada yang menggunakan fam itu, karena rusa bukan hewan asli di sini. Oh, tapi rusa Merauke banyak ya Pak? Iya banyak, karena habitatnya cocok, predatornya tidak ada, dan dia berkembang biak baik di sini. Oh, berarti dia kalau rusa ini bukan hewan asli Merauke bukan. Aslinya ya? Oh. Hewan asli Merauke sebenarnya harusnya ikon Indonesia Merauke itu sebenarnya kanguru. Iya ya. Cuma ini takut saingan dengan Australia kali ya. Jadi ikonnya rusa. Rusa. Jadi seperti itu. Nah, kita karena ini ikonnya Merauke, kita menjaga kelestariannya kanguru, makanya kita buatkan yang namanya kandang kanguru. Jadi kandang ini memang khususkan untuk kanguru, bukan untuk rusa atau untuk kasuari. Sebenarnya kanguru ini, rusa dan kasuari yang ada itu adalah sebenarnya sumbangan dari masyarakat. Masyarakat mau bunuh katanya sayang, iya toh. Diantar ke sini. Ya, diantarlah ke sini. Di sini kan hidup secara alami saja, ya kan. Nanti kalau dia sudah sifat liarnya itu sudah nampak, ya udah kita lepas liarkan. Oh, iya. Nah, tapi kalau untuk kanguru ini luasan ada sekitar 16 hektar. Yang ini Pak? Jadi kesana 400, kesana 400. Jadi cukuplah kalau untuk kanguru dia berkembang biak di dalam. Kalau misalnya sudah overpopulasi ya kita tinggal kembalikan ke alam. Yang ada sekarang ini baru sekitar 26 kanguru di dalam. Berarti ini dikasih makan setiap hari kangurunya? Kalau untuk dikasih makan kawin tidak, karena dia makan secara alami.
Kecuali yang rusa ini kan sudah terbiasa dengan manusia toh. Jadi itu yang biasa kita kasih makan, yang biasa muncul datang kayak kasuari itu sering muncul. Itu kan sering terlalu biasa dikasih makan gitu. Jadi kalau ada keributan di sini mereka datang seperti begitu. Kita kembali ke pokok ini. Jadi kanguru ini memang kita buat sebagai lahan pelestarian alam secara alami gitu ya. Yang namanya santuari. Santuari itu pemeliharaan kasuari secara alami gitu. Jadi kalau orang kadang melihat betul nggak di Papua itu ada kanguru. Kan kalau kita harus ke lapangan itu kan harus berdarah-darah dulu gitu. Karena kecil juga kan, ya, Pak? Karena kecil dan sangat luas gitu kan, dengan luasan kawasan ini kan kurang lebih sekitar 431.000 hektar. Dengan kanguru hanya ada di beberapa tempat, karena untuk di Jalan Trans Papua ini jarang untuk kita jumpai. Karena sudah sudah ada akses masuk akses kendaraan tuh. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, binatang enggan untuk mereka nongkrong di jalan, ya. Jadi mereka lebih kepada di zona-zona tertentu. Di kawasan kan ada zona inti, ada zona limbah, ada zona pemanfaatan. Nah, zona inti itu biasanya rusa-rusa atau kanguru itu ada di tempat itu. Dia sudah terisolir secara alami oleh sungai. Jadi mereka aman di situ. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa lihat ke situ. Berarti ini lahan basah terbesar di Asia gitu kali ya, Pak. Bisa juga. Terus katanya Pak di sini tuh kan banyak burung peralihan ya, katanya burung migran yang katanya datangnya dari Australia. Ya. Tapi kita lihat ini bagaimana biar kita tahu itu burung dari Australia gitu. Oh, gitu. Jadi gini Mbak, kalau sampean mau datang lihat ke Taman Nasional toh, sampean itu nanti sekarang bulan apa? Bulan Agustus. Agustus September udah Oktober mungkin biasa agak puncak. Jadi gini, kalau sampean mau lihat burung migran itu nanti sampean lari ke daerah pantai atau daerah kan kita ada 3 wilayah kerja toh. Ini kita ini wilayah kerja, wilayah seksi pengelola wilayah 3 Wasur. Nah, yang ada burung migran yang Anda bisa Bapak Mbak bisa lihat itu di wilayah 2 Mendalir. Itu nanti ada teman-teman nanti ngajak, ada satu tempat di situ ada rawa semi permanen gitu. Itu kalau musim hujan dia tergenang, kalau musim kering menjelang musim kemarau, nah itu ribuan burung yang ngumpul di situ. Oh, jadi ada di tempat itu ada aja. Di tempat situ. Dan itu ada di daerah Dalir di pantai. Burung-burung migran banyak di situ. Dari burung yang tinggi-tinggian begini loh, darau, pelikan, sampai burung kalau burung migran itu Mbak lihat ini, kalau di pantai ada yang gerombolan datang. Nah, itu sudah, itu burung-burung pengembara, itu burung-burung migran. Dari Australia. Dari Selandia Baru, dari RRC. Kenapa kami bisa seperti itu? Karena kami melihat kalau misalnya dia singgah di negara lain, itu ada bedding di kakinya, itu ada bendera. Entah itu bendera Cina, entah itu bendera Australia gitu. Seperti itu. Di kaki burung itu. Berarti dia kita harus jeli. Iya. harus jeli memang lihatnya seperti itu. Terus Pak, saya mau tanya nih Pak, katanya kan cendrawasih di Papua itu kan terkenal banget, ya kan? Tapi di Taman Nasional atau kalau kita keluar udah nggak terlalu kelihatan cendrawasihnya itu sebenarnya kita lihatnya di mana sih? Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau tadi khusus untuk migran, dalir ya lah. Kalau cendrawasih itu dia kan lebih suka di tempat yang tipe hutannya itu kan punya relung, hutan monson, hutan tebal, lebat. Nah, dia biasa bermain di situ, yang punya relung-relung di situ. Jadi hutan tebal. Nah, di situ di sini ada, kalau mau lihat yang paling terdekat di Sota ada di situ. Terus ada juga di Rawa Biru ada, di Agrilo juga ada. Seperti itu. Jadi untuk jenis burung di sini ada sekitar 419 jenis burung. Mbak lihat saja, Bapak nanti ini ya, yang sudah teridentifikasi kurang lebih sekitar 200 sampai dengan 300 yang sudah teridentifikasi. Yang belum itu rata-rata biasanya burung kecil.
Ya kita susah untuk membedakan ini kelompoknya mana nih. Nah itu seperti itu. Berarti di sini pusat informasi ini Pak juga bantu ngelihat dari teleskop untuk burung-burung kah, atau cuma kalau misalnya kita mau tahu tentang apa namanya, tentang Taman Nasional itu kita bisa tanya ke sini. Kalau ini khusus untuk kanguru. Nanti kalau yang umumnya sebenarnya di pintu gerbang tadi ada pintu gerbang tuh ada bomisai. Oh iya. Nah itu pusat di situ. Oh, pusatnya di mobil saya. Kalau ini khusus untuk kanguru. Oh, sini khusus Jadi kalau untuk sampai kanguru. mau tahu apa kanguru ada berapa jenis, ya di sini nanti dijelaskan gitu. Seperti itu. Kayak macam ini contohnya nih. Ini kan jenis kanguru yang ada di sini. Kalau yang jenis yang ini nih, yang walabi lincah ini dia biasanya dia lebih suka bermainnya di savana, ya kan? Dia lebih sedikit terang, dia terang dia punya bulu. Kalau yang pelandu aru ini dia mainnya di hutan lebat atau di hutan tebal atau hutan monson. Dia biasa di lantai-lantai hutan. Ukurannya lebih kecil daripada itu besar, sedang. Yang ini lebih kecil lagi daripada yang ini. Yang apa namanya yang pelandu merah ini. Kalau di Taman Nasional Wasur yang mana Pak yang lebih banyak? Yang walabi lincah. Yang paling banyak diburu orang yang sana. Walabi lincah. Iya, yang paling banyak diburu. Nasional itu Mbak, sebenarnya objek wisata yang bisa dikunjungi banyak sebenarnya. Mbak mau berkanopi, artinya mau berperahu, itu ke Rawa Biru. Sudah pernah? Belum, berarti Taman Nasional itu Rawa Biru juga termasuk. Rawa Biru sudah termasuk. Kalau Mbak mau berkanopi atau mau merasakan adrenalinnya di rawa, lari ke Rawa Biru. Kenapa saya bilang tadi adrenalin ya? Karena nggak pakai safety tuh. Kita pertanyakan saja ke nakoda yang bawa. Oh gitu. Itu aja. Adrenalinnya di situ. Tapi dalam kah? Tidak terlalu dalam? Relatif sih. Kalau pas di tengah-tengahnya sumber air Rawa Biru emang dalam. Tapi kalau sudah mau masuk ke perkebunan mereka, nah paling segini aman. Ya, seperti begitu. Terima kasih banyak ya Pak informasinya. Saya Zainal Arifin. Zainal Arifin. Siap. Jadi kalau mau datang ke Taman Nasional Wasur, mau tanya-tanya tentang kanguru, bisa tanya langsung ke Bapak ini. Kanguru, Bapak ini tentang ahlinya. Taman Nasional Wasur, tentang reptil. Saya spesifiknya ke reptil. Oh, reptil. Ya. Buaya berarti Pak. Ya kalau buaya enggak, tapi kalau semua jenis reptil, Ular, ya. kadal itu alhamdulillah saya masih bisa lah menjelaskan itu. Kalau pekerjaan spesialisnya adalah polisi kehutanan. Polisi kehutanan. Nah, tapi spesialis tambahan lah itu mah.